Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zara. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 58 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syiratan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu kembali. Lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kalimat yang pertama yaitu wa minhaja. Hukum bacaannya mad iwad karena tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakofkan. Kalimat yang kedua yaitu ummatau wahidatau. Hukum bacaannya yaitu idgham bihunah karena tanda baca fathah tanwin bertemu huruf wawu. Kalimat yang ketiga yaitu likullin ja'alna. Hukum bacaannya yaitu ikhfa karena tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jim. Kalimat yang keempat yaitu minkum syir'atau. Hukum bacaannya yaitu idhar syafawi karena min sukun bertemu huruf shin. Kalimat yang kelima yaitu walau sya'allah. Hukum bacaannya yaitu mad wajib mutasil karena mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Hukum tajwid dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kalimat yang pertama yaitu wal mu'minun. Hukum bacaannya yaitu alif lam komariah karena alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasdid. Kalimat yang kedua yaitu ta'malun. Hukum bacaannya yaitu mad arid li sukun. Alasannya karena bacaan ma di akhir kalimat. Kalimat yang ketiga yaitu fasayarallahu. Hukum bacaannya yaitu tafhim karena lafal jalalah didahului tanda baca fathah. Kalimat yang keempat adalah wasyahadati. Hukum bacaannya yaitu alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf shin dan bertasdid. Kalimat yang kelima adalah fayunabbi'ukum bima. Hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi. Alasannya karena mim mati bertemu huruf ba.
Intisari dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, sekaligus menjadi hakim atas kitab-kitab suci tersebut yang kini menjadi tidak otentik lagi karena diubah dengan campur tangan manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah diberi pilihan untuk memutuskan perkara mereka atau mengembalikan perkara itu kepada kitab mereka masing-masing. Namun kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwa segala keputusan harus berdasarkan Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman hidup. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya Al-Quran, Dia juga menjadikannya setiap umat memiliki syariatnya sendiri. Ada hal yang berbeda terkait perintah dan larangan antara umat yang satu dengan umat berikutnya. Namun secara akidah, seluruh nabi dan rasul mendakwah tauhid yang sama. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya sangat mudah untuk menjadikannya seluruh manusia sebagai umat yang satu. Namun Allah menjadikan keragaman sebagai ujian. Dia pun memerintah hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada akhirnya seluruh manusia akan kembali kepada Allah dan menerima balasan atas apa yang diyakini dan diperbuatnya selama di dunia ini. Intisari dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 adalah ayat ini memotivasi orang-orang mukmin untuk beramal dan bekerja. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal, bekerja, dan berusaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.